dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik pula. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Maka Allah berkata, wahai para rasul sekalian, makanlah dari perkara-perkara yang baik dan beramal saleh. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman kepada orang-orang mukminin, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yang telah lama bersafar. Ash'atha akbar, rambutnya semerawut penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama, orang ini mengadahkan kedua tangannya ke arah langit. Kemudian berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Berdoa kepada Allah dengan menyeru, ya Rabbku, ya Rabbku. Wa mat'amuhu haram, sementara makanannya dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang karena hasil yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan doa orang ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya hadis ini menjelaskan tentang keterkaitan pengkabulan doa dengan apa yang kita makan. Oleh karena dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yang dia berdoa dan dia telah melakukan banyak adab doa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya dia tidak memakan yang haram, tidak minum dari hasil yang haram, tidak berpakaian dari hasil yang haram, sudah dipastikan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang ini, terpenuhi padanya sekitar 6 sebab dikabulkannya doa. Yang pertama, orang ini adalah musafir. Kata Rasulullah SAW, rajul yutilus safar, sudah lama bersafar. Dan seorang yang bersafar, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin yustajabna la syakka fihinna." 3 doa yang dikabulkan dengan pasti tidak diragukan dalam hal ini. Da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Da'watul musafir, doanya orang yang bersafar. Da'watul walid ala waladihi, dan doanya orang tua terhadap anaknya. Doanya orang yang bersafar pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang bersafar turun rahmat Allah kepadanya? Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sedang melakukan perjalanan. Dia sedang menghadapi banyak kesulitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-safaru qit'atun minal adzab." Sungguhnya safar adalah potongan atau bagian dari siksaan, dari kesulitan. Oleh karenanya, orang yang menghadapi kesulitan seperti ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dibolehkan untuk salat dengan mengqasar, bahkan boleh juga dengan menjamak. Demikian juga dia boleh untuk berbuka tidak berpuasa. Kenapa? Dia sedang bersafar. Dia boleh untuk tidak salat Jumat bersama jamaah. Kenapa? Dia sedang bersafar. Bahkan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, Allah mengabulkan doanya tatkala dia berdoa. Terlebih lagi orang ini yutilus safar, sudah lama bersafar. Semakin dia lama bersafar, maka semakin dia mengalami banyak kesulitan. Dia jauh dari keluarganya, jauh dari kampung halamannya, jauh dari istrinya, jauh dari anaknya. Maka Allah memberikan rahmat dengan memudahkan dikabulkan doanya. Ini sebab yang pertama yang seharusnya membuat orang ini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia seorang musafir. Sebab yang kedua, orang ini kondisinya jauh dari kesombongan. Dan orang yang tatkala berdoa kepada Allah jauh dari kesombongan, maka akan mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal tunsaruna illa bi dhu'afaikum." Dan bukankah kalian ditolong oleh Allah karena orang-orang lemah di antara kalian? Bi ikhlasihim wa du'aim, karena keikhlasan mereka dan karena doa mereka. Orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ash'atha akbar." Rambutnya semerawut, penuh dengan debu. Dia tidak sempat untuk merapikan dirinya. Dia tidak sempat untuk berpenampilan yang baik. Tidak seperti orang-orang yang angkuh, yang memakai baju sebagus-bagusnya,
kemudian dalam rangka untuk sombong. Bagaimana dia mau angkuh, bagaimana dia mau sombong sementara penampilannya tidak bisa dia perhatikan. Rambutnya semrawut dengan penuh debu. Dan kondisi seperti ini, kondisi orang jauh dari kesombongan, ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rubba asy'atha akbar, madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Sungguh banyak orang yang rambutnya semrawut dengan penuh debu. Kalau dia mengetuk pintu untuk minta dijamu, untuk bertamu, akan diusir. Kenapa orang tidak menganggap orang ini? Akan tapi kata Nabi, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu." Kalau dia berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Kemudian juga Nabi SAW sebutkan bagaimana Allah bangga dengan para jamaah haji yang datang dari jauh kemudian berkumpul di padang Arafah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi ja'uni syu'than gubran." Lihatlah kepada hamba-hambaku wahai para malaikatku. Mereka datang dari jauh menuju kepadaku dalam kondisi rambut mereka semrawut penuh dengan debu. Ushidukum bi anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Oleh karenanya orang ini melakukan sebab yang sangat mulia, jauh dari kesombongan, dan doanya sangat mudah dikabulkan. Sebab yang ketiga, orang ini mengadahkan kedua tangannya ke langit. Dan di antara adab doa adalah mengadahkan kedua tangan ke arah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah hayyun sittir, yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu jika ada hambanya mengangkat kedua tangannya ke arah Allah kemudian Allah membalikkan kedua tangannya dalam kondisi kosong. Allah akan kabulkan orang yang mengadakan kedua tangannya ke arah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk seorang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bergaya seperti berlagak seperti orang yang sedang mengemis. Dan dia sedang mengemis kepada Rabbul Alamin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa beliau mengangkat kedua tangan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, beliau berwukuf di atas unta beliau di bawah terik matahari. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang panjang tangan beliau tetap terangkat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah zuhur sampai menjelang maghrib, beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW terkadang mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab yang dilakukan oleh orang ini sehingga memudahkan dikabulkan doanya, orang ini bertawassul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan dalam doanya, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbku, ya Rabbku." Dan terkabulkannya doa berkaitan dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan umur yang panjang, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghilangkan penyakit. Ini semua berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertawassul dengan sifat rububiyah, dia berkata, "Ya Rabbku, ya Rabbku." Dan terlalu banyak doa-doa dalam Al-Qur'an, doa-doa yang dipanjatkan oleh para anbiya, para nabi. Mereka bertawassul dengan membuka doa mereka dengan Rabbana atau Rabbi. Dan orang ini telah bertawassul dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab doanya dikabulkan, orang ini mengulang-ulangi doanya. Dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi doanya sampai 3 kali. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa, maka beliau mengulangi doanya sebanyak 3 kali. Kemudian di antara sebab yang dilakukan oleh orang ini melakukan ilhah, yaitu merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru', merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengulang-ulangi doanya, "Ya Rabbku, ya Rabbku, ya Rabbi, ya Rabbi." Semua sebab-sebab ini telah dilakukan oleh orang ini. Dan ini sebab-sebab yang mengharuskan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagian ulama seperti Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan orang ini sedang bersafar dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah safar karena umrah, entah safar karena berhaji, entah safar karena menyambung silaturahim, ya. Safarnya karena ketakwaan dan dia telah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa, akan tapi doanya tidak dikabulkan. Sebabnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mat'amuhu haram." Dia makan dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, dia minum dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram,
dan dia kenyang karena hasil yang haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan doa dari orang yang seperti ini. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada adab-adab doa yang lain yang hendaknya kita perhatikan tatkala kita bermunajat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang tatkala berdoa hendaknya konsentrasi, benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hatinya lalai. Hendaknya dia tahu apa yang dia ucapkan. Hendaknya dia tahu apa yang dia mohonkan kepada Rabb-Nya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian dan dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hamba yang hatinya lalai. Maka seorang tatkala berdoa konsentrasi, benar-benar paham apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab doa telah kita isyaratkan dalam hadis tadi, yaitu yakin bahwasanya Allah mudah mengabulkan. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa, kemudian kita telah melakukan adab-adab berdoa, maka doa kita pasti dikabulkan. Jangan seorang berkata saya berdoa siapa tahu dikabulkan, jangan. Tapi seorang hendaknya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berkata, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadaku maka bagi dia kebaikan, dan jika dia berprasangka buruk kepadaku maka baginya keburukan. Maka seorang tatkala berdoa yakin doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengkabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salah satu dari tiga bentuk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang dalam doa tersebut tidak ada dosa dan juga tidak bertujuan untuk memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan kabulkan doanya dengan salah satu dari bentuk pengkabulan. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama Allah kabulkan langsung doanya sesuai dengan permintaannya. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua Allah tunda pengkabulannya di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha. Yang ketiga Allah menghilangkan keburukan semisal seperti apa yang dia minta. Oleh karenanya sahabat tatkala mendengar hadis ini mereka berkata, qalu idzan nukthir ya Rasulullah. Kalau gitu kita berbanyak doa karena tidak ada merugi dalam berdoa. Doa pasti dikabulkan. Pengkabulannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Yang penting kita berdoa pasti dikabulkan. Maka para sahabat berkata, "Idzan nukthir ya Rasulullah." Kalau gitu kita banyak berdoa ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu aktsar." Allah lebih banyak lagi mudah untuk mengabulkan doa kalian. Kemudian tatkala berdoa, selain hati tidak lalai, hendaknya serius minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta." Janganlah salah seorang dari kalian berdoa dengan berkata, "Ya Allah, ampunilah aku jika kau berkehendak." Kalau kau mau ampuni, kalau enggak juga enggak apa-apa. "Allahumma arhamni in syi'ta." Ya Allah, rahmatilah aku jika kau berkehendak. Nabi melarang cara berdoa seperti ini. Liya'zimil mas'alah, hendaknya dia serius tatkala minta. Fa innallaha la mukriha lahu. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin malu kalau kita minta kepada makhluk. Kita berkata, "Wahai fulan bantu saya," kalau memang mudah bagimu.
Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu kalau kita minta kepada makhluk, karena kita tahu makhluk tersebut memiliki banyak keterbatasan. Ya, kemampuan finansialnya terbatas, hartanya terbatas. Hari ini mungkin dia kasih kita, besok dia kasih kita, lusa mungkin dia sudah tidak bisa kasih lagi. Tapi ingat, kita sedang meminta kepada Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Yadullahil mal'a, yang tangan Allah senantiasa berinfak tiada henti-hentinya. Tidak ada kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah memberikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seluruh manusia ala sa'idin wahid, semuanya berkumpul dalam satu dataran, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah kabulkan seluruh permintaannya, maka tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Oleh karenanya kalau minta kepada Allah tidak perlu malu. Kalau minta kepada makhluk kita malu, minta kepada Allah jangan malu. Minta, ya Allah, berikanlah kepada hamba-Mu ini, anugerahkanlah kepada aku, rahmatilah aku. Jangan ragu-ragu. Karena tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada susah bagi Allah untuk mengabulkan permintaan kita. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak tentang sesuatu, Allah tinggal mengatakan jadi, maka jadilah. Oleh karenanya para anbiya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang genting, yang sepertinya mustahil untuk bisa berhasil. Tetapi tidak ada kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Yunus alaihi salam. Kata Allah, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Nabi Yunus alaihi salam tatkala meninggalkan kaumnya karena kaumnya tidak mau beriman. Kata Allah, dia menyangka kami tidak akan menyulitkannya. Kemudian tiba-tiba dia ditelan oleh ikan paus. Sehingga dia berada dalam kegelapan. Kata Allah, fanada fi dhulumat, dia berada dalam kegelapan. Kegelapan lautan, kegelapan malam dan kegelapan perut ikan paus. Siapa yang bisa mendengar permohonan Yunus dalam kondisi seperti ini? Dalam tiga kegelapan. Siapa yang bisa melihat dia? Siapa yang bisa mendengar rintihannya? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menolongnya? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengaku, ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka Allah pun menolong Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, tatkala musuh berjumlah 1000 orang sementara pasukan kaum muslimin cuma 315. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa bermunajat, mengangkat kedua tangannya sampai ridanya, selendangnya mau jatuh. Sampai Abu Bakar juga menemani Nabi berdoa. Dan Abu Bakar sudah selesai berdoa, Nabi belum selesai berdoa. Kata Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasihan melihat Nabi yang terus berdoa. Ya Rasulullah, ba'dha munajatika ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, cukuplah sebagian doamu. Allah akan kabulkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anjiz wa'dak. Ya Allah, kabulkanlah janjimu ya Allah. Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, kalau kami binasa engkau tidak akan disembah. Maka Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumuddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Tatkala kalian beristighatsah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengabulkan permohonan kalian. Kata Allah, aku utus bagi kalian 1000 malaikat yang datang turun menurun. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub alaihissalam tatkala terkena penyakit, maka dia berdoa kepada Allah. Wa Ayyuba idz nada rabbahu anni masani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Tatkala Nabi Ayyub berkata kepada Rabbnya, ya Allah, aku mengalami penderitaan dan Kau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah kabulkan, Allah hilangkan penyakitnya. Oleh karena jangan pernah kita meremehkan doa. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, atahza bid-du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri ma sana'ad du'a'u. Apakah kau meremehkan doa? Kau menganggap remeh doa dan kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa itu adalah senjata utama seorang muslim, bukan senjata terakhir para hadirin. Seorang menjadikan doa adalah senjata utamanya dan Allah selalu membuka pintu langitnya. Setiap hamba meminta, maka pasti Allah mendengar. Allah Maha mendengar. Maka jangan pernah ragu untuk minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Kalau ada perkara yang menggelisahkan Nabi, yang menyusahkan Nabi, Nabi langsung salat. Langsung bermunajat, langsung berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata yang paling utama milik seorang mukmin.
Kemudian yang terakhir para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa memilih waktu-waktu yang tepat untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat mustajab adalah seorang berdoa tatkala di sepertiga malam yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail." Sungguhnya Rabb kita turun di langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, "Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, hal min da'in fa'astajiba lahu, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah." Apakah ada di antara hambaku yang berdoa akan aku kabulkan doanya? Apakah ada di antara hambaku yang mohon akan aku kabulkan permohonannya? Apakah ada di antara hambaku yang mohon ampun maka aku akan ampuni dosa-dosanya? Bayangkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak heran kalau ada orang miskin berjalan jauh untuk mencari orang kaya minta bantuan. Tapi kita heran tatkala ada orang kaya yang buka pintunya dan persilahkan orang miskin untuk meminta darinya. Dan kita lebih heran lagi terhadap Rabb kita yang maha kaya, yang turun ke langit dunia mencari-cari hambanya. Si kaya mencari si miskin. Dengan begitu kebaikannya, bagaimana kita tidak tertarik untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah mencari-cari hambanya. Saatnya kita cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia semuanya sedang lelap tertidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Allah sedang mencari hamba-hambanya, maka mohonlah kepada Allah di saat-saat tersebut. Pasti dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hambanya yang mohon di waktu tersebut. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salat.